Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, puasa memberikan manfaat yang baik secara jasmani dan terlebih juga secara rohani. Secara medis, puasa dapat memberikan dampak baik untuk kesehatan. Di antaranya adalah menurunkan berat badan, mengatur kondisi gula darah, mendukung fungsi kerja otak, menjaga metabolisme tubuh, dan mencegah berbagai penyakit. Secara rohani, puasa mempunyai manfaat dalam hidup kita, yaitu membantu kita untuk tumbuh lebih dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, dipenuhi dengan buah roh, menjadikan kita lebih menghargai akan berkat Tuhan, memberikan kepekaan pada suara Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan dan kehendak-Nya, membuka pintu mujizat, serta memberikan kita kekuatan rohani dan kuasa untuk mengalahkan segala ketakutan dan kuasa kegelapan. Puasa merupakan sebuah disiplin rohani yang diajarkan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berpuasa, dan ada upah bagi orang yang melakukan puasa. Puasa bisa dijalankan dengan tidak makan dan minum selama 12 jam atau 18 jam, atau tergantung komitmen kita, disertai dengan doa. Dan terlebih utama daripada itu, puasa berbicara tentang penyangkalan diri, menguasai hawa nafsu dan pengendalian diri seturut dengan firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 16-18 ini, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal penting yang perlu dilakukan saat berpuasa. Dan ini menjadi pedoman buat kita semua ketika berpuasa di hadapan Tuhan. Hal-hal penting itu adalah, yang pertama, puasa merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena puasa merupakan hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kita tidak perlu menuntut orang lain menghargai kita sedang berpuasa. Tidak perlu juga kita memberitahukan orang lain bahwa kita sedang berpuasa, karena semakin pribadi, maka seharusnya itu semakin rahasia, sebab ini berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Yang kedua, ketika berpuasa, jalanilah hari dengan penuh sukacita. Jangan karena sedang berpuasa kita menjadi muram, tidak bersemangat, apalagi bersedih, minta dikasihani orang lain. Orang yang muram mukanya saat berpuasa disebut Tuhan sebagai orang yang munafik. Dan kita tahu apa jadinya orang yang munafik. Mereka tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang ketiga, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang berpuasa. Di ayat yang ke-18 tertulis, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Penduduk Niniwe berpuasa dan mereka diluputkan dari bencana. Ester dan bangsa Israel berpuasa
dan mereka ditolong Tuhan dari aniaya. Para rasul dan murid-murid berpuasa, dan Roh Kudus memberikan pengertian. Berpuasa mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada kekuatan, sukacita, dan berkat serta damai sejahtera yang kita alami ketika kita berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan orang lain atau agama lain. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengajarkan kita untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa, ingatlah 3 hal ini. Puasa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jalani puasa dengan sukacita, dan ada berkat bagi yang berpuasa. Biarlah kehidupan rohani kita terus bertumbuh, menjadi semakin peka dan kuat dalam Tuhan melalui puasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Firman-Mu memberikan kami pengertian. Firman-Mu menuntun kami untuk hidup lebih lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti dan dapat mempraktikkan setiap kebenaran firman-Mu. Melakukan puasa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Puasa bukan kami ikut-ikutan dengan orang lain, bukan ikut-ikutan dengan agama lain, karena puasa sudah Tuhan tetapkan sejak dulu. Ajar kami Tuhan untuk setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Pimpin dan sertai kami, berikan hikmat dan tuntunan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menyembuhkan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap tubuh yang sakit, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, mendapatkan kuasa mujizat pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.